Shalom Next Gen. Selamat hari Minggu, saya Tegar. Saya Rocky. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di ibadah Next Gen minggu ini. Sebelum kita beribadah, ada baiknya teman-teman untuk berada di tempat yang nyaman. Ya, betul sekali. Kenyamanan adalah hal yang penting untuk bisa kita fokus, kita bisa tertuju ke dalam hadiratnya. Dan seperti biasa, kita punya ayat mingguan kita baca di dalam Yesaya 60 ayat 1 yang berbunyi, bangkitlah, jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Oke, ini adalah ayat kita Yesaya 60 ayat 1 dan kita mengajak kalian semua untuk membaca ayat ini. Oke? 1 2 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita siapkan hati kita siapkan iman kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas kemuliaan yang telah Kau berikan ya Tuhan, atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin beribadah. Kau memberkati ibadah yang ada ya Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan pelayanannya Tuhan, pemusik, dan Kau memberkati ya Tuhan semua aspek ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini ya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah ibadah ini menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Saatnya kita memberikan persembahan Persembahan dapat diberikan melalui rekening bank di bawah ini. dan juga melalui aplikasi pembayaran di bawah ini di layar kaca Anda. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa lebih terlebih dahulu. Dan disusul oleh doa syafaat. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas kasih setiamu di dalam hidup kami Bapa. Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan Bapa. Berkati dan kuduskanlah tangan-tangan yang akan memberi Bapa. Bapa, kami berdoa biarlah persembahan kami ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu lebih lagi dan memberkati gereja kami ini Bapa. Bapa, kami akan memberi dengan sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih berkat hari ini. Terima kasih karena kasih kesetiaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini bagi kami. Kami dapat berkumpul Tuhan melalui online service Next in My Home Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk papa mama kami Tuhan, agar semakin dapat membagi waktu pada kami Tuhan, dan keluarga-keluarga ini dapat semakin rukun Tuhan di kala pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan agar usaha-usaha orang tua kami Tuhan dapat diberkati Tuhan, dilancarkan Tuhan dari berbagai kesalahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan agar usaha-usaha orang tua kami Tuhan dapat diberkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman Next Gen Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kami Tuhan kala study from home dan work from home ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan agar kami sebagai anak-anak Next in My Home, sebagai generasi Yeremia dapat kembali menyatukan hati kami Tuhan untuk menyerukan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Kau dapat memberikan kami berkat yang lebih lagi Tuhan, dan Kau dapat memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan dan nama Yesus. Bapa Allah yang baik, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Bapa, kiranya Engkau selalu lindungi kami dan sertai kami selama masa pandemi ini. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Engkau berkati presiden kami beserta dengan wakilnya dan juga seluruh menteri-menteri dan pemerintah daerah kami. Bapa, kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang pilihan-Mu. Kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan dan juga kejujuran dalam memerintah negeri kami Indonesia, Bapa. Dan juga berkati tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja, Bapak, sertai mereka dan lindungi mereka, Bapak. Dan juga berkati kondisi ekonomi Indonesia, Bapak, agar tetap stabil selama masa pandemi ini, Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter dan para tim-tim medis, ya Tuhan. Berkati mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalani aktivitas mereka, ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pasien terkena COVID, ya Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka agar mereka bisa kembali ke keluarga mereka masing-masing, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada, ya Tuhan. Lindungilah kami dan kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin gereja kami Tuhan Yesus, dari gembala pembina senior kami Tuhan Yesus, pendeta Niko Nyotora Harjo Tuhan Yesus beserta keempat wakilnya Tuhan, dan gembala pembina rayon kami Tuhan Yesus, pendeta Johan Handoyo Tuhan, dan gembala di GBI My Home Tuhan Yesus, pendeta Fransiskus Irwani Wijaya Tuhan beserta wakilnya Pak Anen Tuhan Yesus, dan kepala departemen anak Tuhan Yesus Kak Rikson Tuhan, dan gembala next gen kami Tuhan Yesus Chelusi Tuhan. Kau memberkati pemimpin kami Tuhan, Kau melindungi dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kau memberkati kesehatan mereka, pelayanan mereka, dan pekerjaan mereka Tuhan, perekonomian mereka Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan Yesus, Kau yang menyertai di mana mereka melaju Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu tercurah atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, dan kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada Tuhan, bisa lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa bisa dimenangkan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kita juga sudah berdoa. Dan saatnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Chelusi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Next Gen, selamat hari Minggu. Senang banget Chelusi minggu ini bisa berkhotbah, bisa ketemu semua Next Gen yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kalian bisa mendengarkan, kalian bisa mengikuti ibadah ini di pagi hari ini, di minggu yang ceria ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam seri firman Tuhan pagi hari ini, Chelusi sangat rindu untuk kita bisa sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang maha baik, terima kasih untuk pagi ini ya Bapak. Terima kasih untuk minggu ini kami bisa beribadah kepadamu, bisa menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kabar firman-Mu ya Bapa, kabar baik yang dari Engkau ya Bapa. Bapa, biarlah ya Bapa, kami mendengarkan firman ini dengan penuh hikmat dan tuntunan dari Engkau ya Roh Kudus. Dan Tuhan, kami percaya ketika kami Bapa mendengarkan firman ini, mendengarkan kabar baik-Mu ini ya Bapa, kami diberi kekuatan baru, kami diberikan peneguhan, kami diberikan semangat yang baru untuk kami terus berapi-api mengikuti Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, dan aku berdoa biarlah aku ya Bapa mendapatkan urapan yang dari Engkau, hikmat yang dari Engkau, sehingga akan kusampaikan pagi hari ini ya Bapa adalah kerinduan dari Engkau ya Bapa untuk generasi ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu ya Bapa, di balik salib-Mu ya Bapa, dan biarlah kemuliaan-Mu yang nyata di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan senang sekali pada akhirnya kita bisa ketemu terus melalui salah satu kreasi dari Tuhan yang sangat canggih, yaitu melalui internet. Keren banget. Dan sebagai gembala di Next Gen My Home adalah sangat penting, adalah sangat harus Chelusi untuk membagikan visi yang ada di Next Gen My Home. Visi adalah tujuan yang akan kita capai. Next Gen My Home, tujuan yang akan kita capai. Nah, alangkah baiknya kita mempunyai visi di dalam hidup ini sehingga kita mempunyai tujuan yang jelas. Nah, bagaimana dengan kita Next Gen? Apakah kita sudah pernah berpikir apa sih tujuan hidupku? Sebenarnya apa sih visiku gitu ya? Apa sih tujuan, apa sih yang pengen aku capai? Nah, sepertinya ini mungkin agak berat untuk dibahas atau ngerasa aduh Chelusi masih terlalu jauh lah, sekarang kita masih have fun dulu. But ini penting banget. Karena apa? Karena Chelusi juga mau
Biarlah dengan mengetahui ini kita mulai berpikir dan mau mempersiapkan diri dari sekarang, dari masa remaja kita ini. Nah, masa remaja adalah waktu yang tepat untuk kita belajar banyak hal, masa yang baik untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Terlebih lagi, Opa Niko juga menubuatkan bahwa saat ini akan bangkit generasi Yeremia. Generasi Yeremia itu siapa sih? Generasi Yeremia adalah anak-anak muda, adalah anak-anak remaja. Jadi generasi ini adalah generasi yang cinta mati-matian dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang akan melakukan kehendak Tuhan dengan sangat berapi-api di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan ayo mulai saat ini mulai bawa diri kita untuk masuk ke dalam langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari sekarang ikuti Chelsea. Bapa, bawa aku ke dalam langkah-langkah yang benar. Roh Kudus, tuntun aku. Aku butuh Engkau setiap saat di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, tetapi pada prakteknya Chelsea tahu dan kita semua juga tahu, pada saat menjalani masa remaja pasti banyak proses yang harus dilalui. Hitung aja sekarang yang baru usia 12 ya, 12 mungkin baru masuk ke tahap remaja, baru mencari tahu, baru pengen tahu, baru mempelajari, baru tahu, baru begini ya, akan menghadapi masa-masa yang penuh dengan pengenalan-pengenalan yang gak pernah dikenal sebelumnya, hal-hal yang sangat baru, dan pasti akan sangat membutuhkan kekuatan agar tidak terjerumus bahkan menjadi binasa. Tetapi kalau udah ngomongin terjerumus, nanti akhirnya bakal binasa. Tetapi ada satu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Kita ambil di Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan bahwa di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ini keren banget. Tuhan itu baik banget sama kita semuanya. Dia gak mau kita binasa, bahkan Dia juga menjanjikan melainkan kita ini beroleh hidup yang kekal. Jadi adalah baik, adalah benar saat ini generasi ini sangat butuh untuk dibimbing. Generasi ini sangat harus untuk mempersiapkan masa remajanya, masa depannya dengan baik di saat masa remaja ini. Nah, generasi ini perlu dituntun seperti tadi Chelsea bilang, dibimbing untuk mengenal Tuhan Yesus juru selamat kita. Karena pada masa remaja adalah waktu yang tepat untuk mengenal, untuk mengalami Tuhan, untuk experience Tuhan, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga dewasanya nanti menjadi siap untuk menghadapi hal-hal yang baru di level yang baru lagi. Jadi persiapkan dirimu saat ini, isi dirimu, isi diri kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan, sehingga suatu saat kita akan bisa menghadapi hal-hal yang baru yang ada di depan mata kita. Katakan amin. Nah, generasi ini hidup di zaman teknologi yang super berkembang. Satu klik saja bisa kemana aja. Bayangin kenapa Chelsea ngomong satu klik, kita masuk ke dalam Google, kita tinggal pilih kita mau dunia entertainment, dunia science, gaming, dunia politik mungkin, atau dunia-dunia yang lain, kita nggak tahu. Jadi kita bisa mengetahui banyak hal. Tetapi apakah semuanya itu dapat membuat hidup kita jadi lebih baik? Ada yang menjawab seperti ini, iya kok Chelsea, aku bisa belajar banyak, pengetahuan aku jadi bertambah. Oke, Chelsea setuju karena aku juga mengalami itu. Tetapi apakah semuanya itu benar? Apakah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan? Dan apakah semuanya itu semakin mendekatkan kita sama Tuhan? Dan apakah itu membuat kita semakin cinta sama Tuhan? Jawabannya belum tentu. Emang itu semua baik, tapi belum tentu membangun. That's why generasi ini perlu dibimbing. Katakan, Tuhan, aku mau memberi diriku untuk mau dibimbing. Kalian gak akan dibiarkan sendirian aja. Tuhan aja menyertai kalian. Maka adalah baik remaja untuk punya satu komunitas pergaulan yang sehat.
pergaulan yang sehat. Dan di mana itu? Salah satu tempatnya adalah mungkin di komunitas yang kamu saat ini, atau mungkin di dalam gereja, di salah satu komunitas anak remajanya. Nah, Next Gen My Home hadir sebagai jawaban untuk generasi. Nah, Chelsea sangat rindu untuk membagikan visi yang ada di Next Gen My Home. And this is our vision. Menjadi generasi yang layak sehingga dapat membawa generasi berikutnya untuk mempunyai harapan sehingga lagi untuk dapat melakukan amanat agung. Chelsea ulangi, menjadi generasi yang layak sehingga dapat membawa harapan bagi generasi berikutnya untuk terus melakukan amanat agung. Keren banget gak sih? Dengan visi ini kita akan melihat generasi saat ini menjadi generasi yang kuat, generasi yang tidak mudah goyang, tidak mudah baper, tidak mudah galau, generasi yang tidak mudah diombang-ambingkan, jadi unshakable generation. Generasi yang peduli dengan generasinya, yang peduli dengan generasi berikutnya, generasi yang berdampak, yang berguna, generasi yang takut Tuhan, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang berhasil mencapai cita-citanya, menggapai mimpinya. Dan generasi ini adalah generasi yang memuridkan, generasi yang akan menjadi pemimpin, generasi yang menggembalakan, generasi yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, pada zaman now, generasi yang menuntaskan amanat agung. Wow, Chelsea so excited menyampaikan pesan ini Next Gen, dan ini semua akan membawa pengaruh, membawa satu harapan bagi generasi berikutnya untuk melakukan yang sama, bahkan jauh lebih besar. Dan ini akan terus dilakukan dari generasi ke generasi. Kita akan lihat di Mazmur 78 ayat 4 versi bahasa Inggris di The Message, dikatakan bahwa we are not keeping this to ourselves, we are passing it along to the next generation, God's fame and fortune, the marvelous things He has done. Dan Chelsea akan pertegas lagi dengan yang bahasa Indonesia di versi bahasa Indonesia masa kini, Mazmur 78 ayat 4. Kami tidak mau merahasiakannya terhadap anak-anak kami. Kami mau mewartakan kepada angkatan-angkatan yang kemudian tentang kuasa Tuhan dan karya-karyanya yang besar dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan generasi yang saat ini akan membawa harapan untuk generasi berikutnya, karena generasi ini sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi layak, sehingga generasi berikutnya akan melihat bahwa masih ada harapan ya. Ternyata kakak-kakak yang dulu melakukan hal yang begitu besar, ternyata kakak-kakak yang dulu mereka melakukan kebaikan itu keren banget, dan berarti kita masih harus bisa melakukan kebaikan, gak perlu malu, itu bukan sesuatu yang gengsi. Kakak-kakak kita dulu mereka membaca Alkitab, mereka dekat dengan Tuhan dan kehidupan mereka diubahkan. Generasi akan melihat itu, dan generasi berikutnya akan melakukan hal yang sama seperti kakak-kakak yang sebelumnya. Apa yang kalian lakukan hari ini, kebaikan yang kalian lakukan hari ini akan ditiru, akan dicontoh untuk generasi berikutnya, menjadi harapan bagi mereka. Apalagi excellent-nya lagi, generasi ini melakukan kehendaknya Tuhan, generasi ini melakukan amanat agung, maka generasi berikutnya akan juga melakukan hal yang sama, bahkan jauh lebih besar. Keren banget. Terus juga, jadi sekarang harus gimana dong Chelsea? Sekarang kita pengen banget, mau banget dong kita hidup di dalam lingkaran yang benar, kita menjadi generasi yang berguna, kita dapat menggapai cita-cita kita, kita bisa memberi harapan untuk generasi berikutnya. Jadi sekarang gimana dong Chelsea? Please tell us. Ada seperti itu? Wow. Nah, sekarang Chelsea sebelum masuk ke dalam langkah-langkahnya, Chelsea mau kasih tahu tentang layak, menjadi layak. Mungkin dari tadi ada ngomong, menjadi layak, kayaknya aku gak layak banget deh Chelsea. Duh gimana dong? Tapi Chelsea pengen masuk ke dalam ini. Kita akan lihat, ini sepatu, ini sneakers,
Sneakers ini masih bagus banget untuk dipakai, dia belum rusak, masih bisa dibuat pakai jogging gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sepatu yang ini, jelas beda banget. Sepatu yang ini dia udah bolong, udah kalau gini dia pasti akan keluar abu-abunya, artinya udah nggak bisa dipakai, udah nggak proper lagi gitu. Jadi kita bisa lihat ya, yang nggak layak sama yang layak dipakai. Wow, tapi kabar baiknya ini ya, kabar baiknya ini pasti tebang sampah, kabar baik. Nah, karena udah nggak berguna. Kabar baiknya lagi adalah untuk kita bukan seperti sepatu itu. Sepatu itu benda mati, mereka nggak bisa membawa diri mereka untuk mencari Tuhan. Tetapi kita adalah benda hidup yang Tuhan berikan akal dan pikiran, yang Tuhan sudah berikan janji-janjinya yang begitu besar bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi layak. Kita bisa membawa diri kita ke dalam pertobatan. Kita bisa membawa diri kita untuk kita bisa jadi lebih baik lagi. Kita bisa bergerak. Kita bisa bergerak ke kanan. Kita bisa bergerak ke kiri. Jadi kita bisa gitu. Kita nggak seperti sepatu itu, nggak layak langsung dibuang. Nggak seperti itu. Katakan, aku bisa. Dan yang harus dilakukan adalah menjadi layak. Bagaimana untuk dapat menjadi layak? Pertama, menyadari bahwa kita ini layak. Cukup ya, tadi Chelsea udah kasih ilustrasi. Menyadari bahwa kita ini layak, bahwa kita ini bisa datang sama Tuhan. Seburuk apapun dosamu, sejelek apapun kamu, pokoknya segimanapun kita, pokoknya kita udah ngerasa aku sudah berada di titik yang super terendah, Chelsea, udah nggak bisa lagi ditolong. Hey, ada kabar baik buat kamu yang ngerasain seperti itu. It's just satu message buat kamu, buat kamu bahwa kamu sedang membutuhkan Tuhan. Dan kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diulang lagi, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat ayat yang tadi, ayat ini. Dia gak mau kita binasa, dia mau kita hidup, dia mau kita bergerak, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu keren banget gak sih? Dan terlebih lagi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita udah lihat Tuhan itu udah baik banget sama kita. Haleluya. Dan di Matius 6 ayat 26 juga dikatakan bahwa kita bisa melihat burung-burung pipit di udara dipelihara, dikasih makan sama Tuhan. Yang langsung jadi kokinya gitu ya, yang langsung jadi chefnya gitu. Bisa kasih makan. Apalagi kita yang sudah punya akal dan pikiran, yang sudah Tuhan selamatkan di atas kayu salib dengan harga yang begitu mahal. Kamu berharga banget dan kamu layak banget. Please come back to Jesus. Karena Tuhan saat ini sedang mengulurkan tangannya untuk kita semua yang mau berbalik kepadanya. Haleluya. Nah, yang kedua, hiduplah di komunitas, di pergaulan yang sehat, yang membangun pastinya. Hidup di lingkaran orang-orang yang baik. Hidup di lingkaran teman-teman yang membuat kita menjadi lebih baik. Hidup yang bersama teman-teman yang membangun, yang membuat kita semakin cinta dengan Tuhan, yang membuat kita semakin takut dengan Tuhan, yang membuat kita dekat sama Tuhan. Tapi Chelsea, teman-temanku bukan teman-teman seiman, nggak bisa dong kayak gitu. Jangan bilang teman-teman nggak seiman nggak bisa bawa kita dekat sama Tuhan. Justru bisa. Ketika pergaulanmu positif, maka kamu akan menjadi positif juga, dan sehingga ya kamu akan lebih mudah untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau jika pergaulanmu negatif, kamu akan sangat susah untuk bisa dekat sama Tuhan, karena mereka sudah memberikan pengaruh yang buruk. Gak mungkin dong teman-teman yang pergaulannya brutal banget. Gimana sih kehidupan kamu sama Tuhan kamu, ngomongin tentang kebaikan, kan enggak dong ya. Tetapi kita sudah ditebus. Kita ini layak. Jadi kita harus ingat di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan ngomong, enggak lah Chelsea, aku pengen teman-teman sama dia, aku bisa bawa dia jadi lebih baik.
Are you sure with that? Nah, Chelsea pengen contohin pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kamu bergaul dengan teman-teman yang omongannya toksik, mungkin 1-2 minggu kamu belum terpengaruh, tetapi pengaruh itu akan perlahan-lahan menggerogoti kita sehingga kita jadi mengikuti kebiasaan mereka. Mungkin pertama kita ngomong satu kata, baru belajar satu kata, ngomong apa gitu ya, kebun binatang yang itu gitu kan. Nanti lama-lama jadi keikut, lama-lama jadi kebiasa, dan lama-lama ngerasa I'm okay with this, nggak apa-apa tuh ngomong kayak gini, toh oke-oke aja gitu, fine-fine aja. Jadi akhirnya kebiasaan kamu yang baik udah dirusak sama pergaulan yang buruk. Jadi berhati-hatilah. Jadi gimana dong kalau udah masuk ke dalam pergaulan yang seperti itu? Perlahan-lahan untuk mundur, perlahan-lahan untuk jauh. Jangan mendekat karena kamu tahu pergaulan itu nggak membuat kamu jadi lebih baik. First thing first, cari Tuhan dulu. Ingat, ketika kita mau cari Tuhan, Tuhan pasti mau meresponi karena Dia sayang banget sama kita. Dan yang ketiga, mau dibentuk, artinya mau bertumbuh. Mau di dalam bertumbuh kita perlu 3 hal. Kita perlu diri kita sendiri. We need ourselves. Kita perlu membawa diri kita untuk mau ditolong. Kita perlu membawa diri kita, membangunkan diri kita, membuat kita ini bergerak sehingga kita mau melangkah. Sehingga kita mau mencari Tuhan lebih lagi. Harus ada dari inisiatif diri. Gak mungkin dong ketika teman-teman datang mau nolong kamu, kan keputusan untuk mau ditolong gak mau ditolong itu di tangan kita. Ya kan, kita bisa nolak, kita bisa ngomong, ya aku lagi gak enak nih, aku lagi dalam masalah nih. Kan keputusan di tangan kita. Artinya itu semua bergantung pada inisiatifnya kita. Gak mungkin kita menolong orang, kita gak bisa, maksudnya kita gak bisa menolong orang yang gak bisa dan gak mau ditolong. Begitu juga dengan kita, berilah dirimu untuk ditolong. Kalau kamu segan atau malu dengan teman-temanmu, kamu juga jangan malu dong sama Tuhan. Karena Tuhan terima kita apa adanya. Kemudian kita butuh orang lain. Kita butuh papa mama kita, keluarga kita untuk menguatkan kita. Dan kemudian kita juga butuh teman-teman kita yang baik itu, lingkaran pertemanan kita. Siapa lagi? Kita butuh kakak-kakak rohani kita yang akan terus menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita bisa menjadi mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga ketika kita bermasalah, mungkin kita nggak bisa cerita sama siapa-siapa, there is kakak rohanimu, ada kakak mentormu yang siap yang akan mendengarkan keluh kesahmu. Dan juga siapa lagi, ini bakal surprise, teman-teman yang nyakitin kamu. Mereka adalah orang-orang yang bisa bikin kita menjadi bertumbuh. Dari apa Chelsea? Maksudnya gimana ini? Nah, ketika teman-teman kita menyakiti kita, itu adalah satu tanda untuk menguji kedewasaan kita. Apakah kita menjadi marah dan dendam dan benci, atau kita mempunyai respon yang baik untuk mengampuni mereka dan nggak menganggap terlalu over banget dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, ketika kita punya respon yang baik, kemungkinan dan pastilah ya level pertumbuhan kita naik 1 tingkat. Tetapi kalau kita nggak bisa menghadapi ini seperti itu, kemungkinan kita masih belum bertumbuh kerohaniannya. Yang ketiga, untuk bertumbuh kita butuh Tuhan. We need God. Nah, setelah kita membawa diri kita untuk mau bergerak dan ada orang-orang lain yang mendukung pertumbuhan kita, kita butuh Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Dan di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan sebagai sumber hikmat kita untuk bertindak, untuk merespon segala sesuatu dengan benar. Dan Tuhan sendirilah yang menentukan pertumbuhan kita dengan benar sesuai rancangannya. Dan ingat di sini 3 hal bagaimana untuk menjadi layak. Sadarilah bahwa kamu adalah layak, dan kemudian hiduplah di komunitas yang benar. Kemudian mau untuk dibentuk dan bertumbuh. Nah, Chelsea berharap melalui apa yang Chelsea sampaikan ini, hidup kita semakin bisa diubahkan jadi lebih baik. Jadi pengingat untuk kita semua untuk menjadi lebih baik, untuk kita mau
bergerak untuk kita mengatakan, yes aku layak, aku bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Nah, next gen kita adalah harapan bagi generasi kita. Ketika kita sudah menjadi layak, kita sudah hidup mengikuti jalan-jalannya Tuhan, kita hidup taat sama Tuhan, kita melakukan yang benar, kita menjadi harapan bagi generasi berikutnya. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan mempengaruhi generasi. Baiklah kita berlaku benar, mengasihi Tuhan dengan benar, sehingga generasi akan melihat harapan, contoh ke depan untuk melakukan yang sama dan bahkan jauh lebih besar. Nah, ketika kita berbuat baik, kita sedang memberkati generasi. Kita sedang menjangkau generasi. Nah, kabar baik lagi yang Chelsea pelajari, yang Chelsea dapatkan dari Pastor Lia dari Heart of God Church di Singapura, dikatakan bahwa generation are not replacement, generation are reinforcement. Yang bisa dikatakan seperti ini. Generasi itu bukanlah pengganti. Generasi itu adalah yang menguatkan. Mungkin ketika tadi Chelsea sampaikan adalah harapan untuk generasi ini. Ada yang mungkin mengatakan bahwa dalam hati kecilnya aku harus lebih baik, aku gak mau disaingi. Bisa mengatakan seperti itu. Hey, wake up. Ingat tadi, generation are not replacement, generation are reinforcement. Jadi generasi itu adalah yang bukan pengganti, tetapi generasi adalah yang menguatkan. Kita bisa belajar di 2 Raja-Raja 2 tentang Elia dan Elisa. Elia ini adalah bapak rohaninya Elisa. Dan Elisa mendapatkan 2 kali double portion dari pengurapan dari Elia. Gitu. Jadi otomatis Elisa ini pasti melakukan jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Elisa. Ingat tadi Elia adalah bapak rohaninya Elisa. Dan Elisa mendapatkan pengurapan double portion, mendapatkan pengurapan 2 kali lipat dari Elia. Jadi apa yang dilakukan Elisa pasti akan jauh lebih besar dari apa yang dilakukan Elia. Tapi di sini bukan yang menggantikan, tetapi Elisa memperkuat apa yang didapatkan Elia, memperkuat generasi sebelumnya. Seperti kita pelajari handphone yang seperti mungkin pertama seperti ini, hanya bisa untuk SMS dan telepon. Dan kemudian ada generasi berikutnya handphone menjadi seperti ini. Better sudah bisa poliponik ya, masih ingat. Dan kemudian keluar yang seperti ini dan seperti ini. Banyak banget ya. Ini adalah handphone yang gak secanggih yang sekarang. Nah, ini Chelsea pengen lihat dari generasi ke generasi, pasti jadi lebih baik dong ya. Ini udah bisa foto, jadi udah bisa Facebook di sini. Jadi udah lumayan, udah lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Dan sekarang kita lihat lagi. Kalau tadi kan ini yang pertama, yang tertua yang Chelsea punya. Dan kemudian ada yang ini. Nah, ini udah bisa internet, udah bisa email, udah bisa buka Google, udah bisa buka website, udah bisa apa lagi ya, ngirim-ngirim foto, udah bisa video call, udah bisa begini video callnya gitu ya. Dan kemudian setelah ini lahirlah melalui beberapa kelahiran generasi berikutnya, lahirlah yang seperti ini, seperti saat ini. Bahkan sekarang ada yang lebih canggih lagi. Dan kita bisa lihat ini langsung terjun ke sini, bedanya jauh banget kan? Artinya generasi sebelumnya ini menguatkan generasi yang sekarang gitu. Artinya generasi yang sebelumnya ini menjadi salah satu messenger untuk generasi berikutnya jadi lebih baik gitu. Generasi berikutnya ini, generasi yang sekarang ini menjadi lebih baik. Jadi adalah memang udah pasti, udah lumrah, dari generasi ke generasi pasti menjadi lebih baik. Yang dulu seperti ini, sekarang seperti ini. So, itu bukan tentang persaingan, bukan tentang
menggantikan, bukan replacement, tapi yang menguatkan, yang menjadikan generasinya menjadi lebih baik lagi. Dan biarlah generasi yang sekarang ini akan membuat sesuatu yang lebih dari generasi sebelumnya. Dan generasi yang sekarang ini akan menjadi contoh untuk generasi berikutnya, untuk mereka bisa melakukan jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Nah, menjadi layak dan membawa harapan artinya kita sedang melakukan amanat agung. Kita bisa lihat tadi bagaimana ketika kita layak, kita bisa memuridkan, kita bisa mengembalakan, kita bisa mengabarkan kabar baik dengan benar. Artinya kita sedang masuk ke dalam amanat agung. Siapa di sini mau dipakai Tuhan? Pasti semuanya pengen banget dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Katakan, saya mau. Dan ketika kita mau bergerak memberi hati untuk generasi, Tuhan pasti menyertai kita. Masa sih Celusi? Kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Dan ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita bisa lihat, kita bisa dengar tadi di ayat 19 sampai dengan 20 yang bagian atas, dikatakan di situ Tuhan sudah mulai memerintahkan, sudah mulai mengamanatkan. Tetapi Tuhan gak cuma mengamanatkan atau memerintah. Tuhan di ayat 20b, di ayat yang paling terakhir mengatakan, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Celusi mau katakan lagi, ketika engkau mau bergerak untuk generasi ini, ketika engkau mau katakan, "Aku mau menjadi harapan bagi generasi berikutnya. Aku mau menjadi harapan sehingga dengan secara tidak langsung aku memuridkan mereka." Atau engkau mau katakan, "Aku mau memuridkan generasi ini." Kamu gak bakal ditinggal sendirian. Ketika kau berkata seperti itu, Tuhan pasti menyertaimu dan Tuhan pasti memampukanmu. Katakan amin. Nah, hari ini sangat senang sekali Celusi udah ngebagiin visi yang ada di Next Gen My Home, visi kita semua, dan biarlah kita sama-sama bergerak mengikuti visi ini. Dan ketika kita mau bergerak dituntut oleh visi, kita tidak akan pernah tersesat karena tujuan kita jelas. Katakan ini visi kita melihat kita akan berjalan jelas. Mungkin belok sebentar, Tuhan ingatkan, maka kita akan menjadi lurus lagi sehingga kita dapat mencapai visi kita bersama-sama. Haleluya. Senang banget, dan Celusi sangat rindu sekali untuk bisa mendoakan teman-teman. Mungkin teman-teman saat ini sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, merasa yang tidak layak, merasa tidak bisa merasakan sesuatu yang gak nyaman hari-hari ini, merasakan, "Celusi, aku haus banget, aku lapar banget." Di masa pandemi ini, tetap ikutlah ibadah-ibadah yang ada di online service. Karena kuasa Tuhan gak dibatasi dengan apapun. Dia bisa menjamahmu saat ini. Dan Celusi selesai, Celusi percaya karya Roh Kudus akan terus berkarya di dalam setiap hidup kita semua. Terima kasih banget udah mau dengerin, udah mau mengikuti khotbah minggu ini. Celusi percaya ketika engkau sedang sengaja membawa dirimu untuk mengikuti ibadah pagi ini, Celusi percaya ibadah minggu depan nanti malah Celusi percaya engkau sedang mengecas imanmu. Engkau sedang memberi kekuatan yang baru di dalam dirimu. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Koraba Shikia Rabayala 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 Raba, Orama Syakara Bata Kabayala Rabayala 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 Raba. Bapa, engkau melihat saat ini ya Bapa,
anak-anakmu ya Bapa, saat ini mereka sedang mencarimu ya Bapa. Urabashiki rabayala rabayala raba. Mari angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Di dalam nama Yesus Engkau Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Engkau melihat hati yang sangat merindukan kuasamu, merindukan kasihmu, merindukan hadiratmu ya Bapa. Urabashiki rabayala 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 raba baba 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 baba. Bapak, mungkin ada yang merasakan saat ini, engkau yang merasakan, engkau merasa tidak layak, engkau merasa tidak bisa, engkau merasa tidak mampu. Bapak, aku sungguh capek, aku gak mampu. Bapak, tolong aku di dalam nama Yesus. Tuhan, hadiratmu begitu nyata, engkau yang menolong setiap mereka ya Bapa. Aku berdoa siapapun saat ini sedang merasakan kehampaan, sedang merasakan Tuhan begitu jauh, aku katakan dia saat ini mau memegang tanganmu. Bapak, engkau yang memeluk setiap anak-anak laki-laki, anak perempuan ya Bapak. Tolong mereka ya Bapak. Aku perkatakan Engkau berharga dan Engkau layak, Tuhan Yesus, yang akan membawa Engkau keluar dari segala ketidakberdayaanmu. Di dalam nama Yesus Kristus mereka dibebaskan, mereka dikuatkan, mereka dapat melangkah, mereka dapat keluar bahkan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus mereka akan menjadi generasi yang layak, membawa harapan bagi generasi berikutnya untuk terus melakukan amanat agung di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa ya Bapa, generasi ini adalah generasi yang berkenan di hadapan-Mu, generasi yang akan Engkau pakai untuk akhir zaman ini. Generasi ini adalah generasi Yeremia yang Kau katakan ya Bapa, generasi yang cinta mati-matian dengan Tuhan, generasi yang mengasihi-Mu ya Bapa, generasi yang akan menuai jiwa besar-besaran di akhir zaman ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kuperkatakan generasi ini akan terus naik dan tidak turun. Generasi ini akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang agung, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dan itu tadi, Lucy percaya hadirat Tuhan begitu kuat, hadirat Tuhan begitu nyata. Percayalah Tuhan mengasihimu. Mari kita bergerak mengikuti jalan-jalannya Tuhan yang benar. Dan sampai ketemu di ibadah-ibadah minggu berikutnya. Alam semesta melukiskan
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia, nama-Mu besar dan mulia. Ya, selesai sudah ibadah untuk minggu ini. Kami percaya bahwa ibadah minggu ini dapat menjadi kekuatan baru bagi kalian. Sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Saya Rocky. Saya Tegar. Stay safe. Stay healthy. Jika kalian ingin bepergian, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, gunakan hand sanitizer. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Shalom. Shalom.